wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji serta syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita senantiasa bersama-sama dapat senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Pada pagi hari ini akan menyampaikan hadis nomor urut 640. Hadis nomor 640. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimallahu 'abdan qala khairan wa sakata an su'in fasalima. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengucapkan kebaikan. Hingga kata Nabi, ia beruntung. Atau kata Nabi, itu diam, lebih baik diam, tidak mengucapkan perkataan yang buruk, kata Nabi, hingga ia selamat. Dalam hadis yang lain Nabi juga menjelaskan terkait dengan hadis yang hampir sama yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Sering kita mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Nabi, hendaklah berkata yang khair, berkata yang baik, atau lebih baik diam. Hadirin dirahmati Allah, sering ditanyakan kalau mengkaji hadis ini, lalu pada saat kapan sih kita kok harus diam, lebih baik diam? Lalu pada saat bagaimana? Sehingga kita ini lebih baik diam, masa diam aja. Yang lain bicara kita lebih baik diam. Di kampus lagi diskusi, masa kita diam? Bukannya kita harus banyak berbicara. Ketika ada ketidakadilan, masa kita diam? Kan mestinya kita suarakan. Pekan-pekan ini lagi, bulan-bulan ini lagi ramai, malah banyak orang berbicara, menyuarakan hati nurani ketidakadilan. Ada yang demo, ada yang berkata di media sosial dan sebagainya. Lalu bagaimana tentang hadis ini? Kata Nabi, berkata yang baik atau diam saja? Hadirin dirahmati Allah, ada beberapa hal juga yang digambarkan terkait dengan hadis ini. Salah satunya juga digambarkan oleh Imam Al-Ghazali. Sering kita mendengar ada namanya buku atau kitab Ihya Ulumuddin. Ini salah satu karangan Imam Ghazali yang fenomenal, mengkaji tentang akhlak. Banyak hal-hal terkait dengan hadis-hadis akhlak yang digali, yang dikaji oleh Imam Al-Ghazali. Di antaranya Imam Ghazali membahas tentang bahaya lidah. Artinya kalau kita tidak bisa menggunakan lidah kita mengucapkan hal-hal yang baik, kalau tidak bisa menggunakan lidah kita, itu kata Imam Ghazali itu justru akan berbahaya. Bahkan digambarkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu ketika itu kalau nengok orang sakit, salah satunya kepada orang Baduy, Nabi salah satu yang disampaikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ya menengok, bertemu dengan orang Baduy yang lagi sakit, beliau menyampaikan la ba'sa tahurun insyaallah. Ya. Jadi kata Nabi, ketika orang Baduy itu sakit tidak apa-apa. Ini menjadi penghapus dosa, kata Nabi. Tetapi dalam sebuah hadis ini menarik, ini sebagai gambaran kepada kita, ini korelasi dengan hadis yang tadi, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi hadis ini sahih. Disampaikan ketika Nabi, ya ucapan ini ketika Nabi sampaikan kepada orang Baduy, ya, malah orang Baduy berkata sebaliknya, qultu tahurun. Ya, jadi seolah-olah perkataan yang begitu baik oleh Nabi, perkataan yang baik yang disampaikan oleh Nabi kepada orang Baduy malah menimbulkan reaksi, ya, malah penghapus dosa. Apakah betul ini penghapus dosa? Bahkan orang Baduy mengatakan tidak mungkin, karena sakit panas yang aku derita ini akan menghantarkan kepada akhir hayatku, karena aku sudah lanjut usia. Ini perkataan yang akan sakit, yang akan menghantarkan kepadaku kepada liang kubur, kepada kematian, kata orang Baduy tadi. Dalam sebuah hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa na'am idzan. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu. Ini artinya menunjukkan bahwa kata-kata ini jangan sampai kita mengucapkan kata-kata asal. Jangan sampai kata-kata yang baik malah kita enggak diabaikan begitu saja. Digambarkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan begitu, orang Baduy didoain malah mana mungkin sakit penghapus dosa. Ini sakit ini justru akan menghantarkan kepada kubur. Tidak lama setelah Nabi mendoakan, orang Baduy malah mengatakan kata-kata yang buruk. Ya, orang Baduy ini meninggal dalam hadis yang digambarkan oleh Imam At-Tabrani. Ini hadis ini sahih. Hadirin dirahmati Allah, dalam digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaiknya kita menyampaikan kata-kata yang baik, tapi kalau tidak bisa, tidak mampu, sebaiknya kita diam saja. Digambarkan ada beberapa keadaan, kan ini sering ditanyakan, kenapa kita justru harus diam? Bukannya kita harus banyak bicara, bukannya kita harus banyak menyampaikan, kok malah justru kita harus diam? Ya. Digambarkan bahwa ada beberapa minimal 3 keadaan yang sebaiknya kita diam aja dah, nggak usah banyak ngomong. Logikanya seperti itu. Sebaiknya dalam 3 hal ini sebaiknya memang kita diam. Yang pertama, ketika kita harus dalam keadaan diam dan lebih baik tidak diam. Yang pertama, apabila perkataan yang kita ucapkan itu tidak mampu mengucapkan kata-kata kebaikan. Kalau kita nggak bisa ngerem kita untuk ngomong yang baik, ya ngomongnya kayaknya keluar itu nyakitin orang. Kalau keluar itu kayaknya pingin ngolok-ngolok orang. Kalau ada teman kita datang tiba-tiba pingin gitu ngatain. Kalau teman kita datang pingin kayaknya manggilnya dengan kata-kata yang sinis. Ya, bisa jadi ya karena di dalam dirinya memang tidak mampu, kita ngerasa bahwa yang keluar dari kata-kata kita ini tidak mampu menyampaikan kebaikan, ya lebih baik kita diam. Yang pertama itu, jadi kalau kita tidak mampu menyampaikan kata-kata yang baik, justru yang keluar adalah kata-kata yang buruk, lebih baik kita menahan diri untuk diam. Yang kedua, apabila perkataan itu, ya, perkataan yang kita katakan itu mengandung berbagai macam penyakit lisan. Ya. Jadi penyakit yang berbahaya kata Imam Al-Ghazali ini bahkan digambarkan ada 14. Ya. Jadi apabila perkataan itu mengandung penyakit lisan, sebaiknya kita diam. Misalkan kalau perkataan itu hanya menunjukkan kehebatan, kan ada orang bangga, menunjukkan kesombongannya, kehebatannya, keberhasilannya, ya.
karena berhasil sukses sombong, cerita terus kepada orang lain, hanya menunjukkan kesombongannya, kehebatannya. Lebih baik diam, jangan sampai kita terpancing ikut-ikutan mengucapkan kata-kata sombong. Saya keturunan orang hebat, diceritakan kemana-mana. Saya punya kehebatan, harta yang begitu banyak, ceritakan kemana-mana. Saya mempunyai kehebatan pekerjaan, kehebatan prestasi, dan macam-macam. Ketika ada perdebatan yang demikian, tidak perlu kita ikut berdebat, tidak perlu kita ikut menunjukkan, ikut-ikutan sombong. Ya, lebih baik kita menahan diam. Kenapa? Karena kalau kita sama-sama juga sombong, bisa kita terjerumus terhadap kesombongan yang kita miliki. Yang berikutnya adalah penyakit lisan yang sebaiknya kita diam adalah kalau kita tidak mampu menahan kekesalan kita sehingga kita inginnya mencaci orang. Bisa jadi karena kita disakiti, ya, inginnya ngebales dengan cacian dan makian. Kalau perlu nyumpahin, seringkali orang begitu, ya. Karena orang itu sudah berbuat zalim. Ya, hadis sebelumnya kita pernah membahas, ya, akan lebih baik kita mendoakan yang baik untuk orang lain. Ketika zalim terhadap kita, terkadang kita terpancing untuk mendoakan yang buruk terhadap orang lain. Ya. Jadi jangan sampai ketika hati kita ini muncul, ya, hati perasaan yang kotor, yang jahat, yang busuk, ya, begitu kita tahu bahwa kita tidak mungkin menahan bahasa lisan kita untuk mengumpat, menghardik, kita sebaiknya diam. Ya. Kadang-kadang karena kita kesal, ya, terhadap seseorang, nggak usah jauh-jauh, terhadap anak aja. Anak kalau udah keterlaluan kayaknya pinginnya ngomongnya negatif aja, ya. Kalau terhadap istri kadang-kadang kita nggak bisa nahan gitu, ya. Kalau kita berantem pinginnya keluar kata-kata yang negatif. Terhadap suami, ya, kadang-kadang muncul kalau berantem kekurangannya pinginnya kita sebutkan. Ya, kejadian masa lalu kadang-kadang, ya, kepingin kita sebutkan lagi, ya. Ya, kadang-kadang pernah suatu ketika masa lalu baru nikah, pernah terjadi pertengkaran, kekurangannya begitu berantem lagi muncul lagi tuh. Kepinginannya disebut lagi, ya, kekurangannya diungkapkan lagi. Pada saat terjadi demikian, lebih baik diam. Ya. Hadirin dirahmati Allah, lalu digambarkan kembali kapan lagi kita harus diam? Pada saat di posisi bahwa kita harus menjaga rahasia. Ketika ini sesuatu yang rahasia itu kalau dibocorkan menyebabkan banyak keburukan, maka kita harus lebih baik diam. Hadirin dirahmati Allah, lalu apalagi yang mungkin kita harus diam? Yang berikutnya adalah ketika orang banyak bergibah, menceritakan keburukan orang. Ini kadang-kadang asik, ya, kepingin tahu. Biasanya kita pengen tahu terhadap atasan kita. Atasan kita itu diomongin terus, dan orang lebih suka kalau ngomongin yang buruk, ya, atau ghibah. Seseorang kadang-kadang sering suka ngomongin keburukan kalau saingan, ya. Waduh, dia saingan kita, ya. Kompetitor kita, diomongin kejelekannya. Hadirin dirahmati Allah, dan seringkali bahwa dalam perbincangan kita tanpa terasa kita lebih suka atau ada yang suka membicarakan keburukan-keburukan orang. Ya, kalau di komplek kita orang-orang yang tokoh-tokoh itu kalau ada keburukan pingin tahu kenapa. Itu wajar, di mana-mana demikian. Tetapi ketika kita mendapatkan orang yang membicarakannya keburukannya atau ghibah, ya, lebih baik kita diam. Jangan terpancing kita ingin tahu, atau terpancing padahal kita tahu ada sesuatu kejadian yang mungkin bisa jadi orang tersebut mempunyai keburukan yang sebaiknya harus kita tutupi. Hadirin dirahmati Allah, digambarkan dalam Ihya Ulumuddin banyak sekali, ya, terkait dengan perkataan yang sebaiknya diam.
perkataan yang bisa jadi menyebabkan seorang tergelincir ya terhadap perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, ada sebuah hadis yang ini menarik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal 'abda la yatakallam bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar. Ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan kata-kata tanpa dipikirkan yang menyebabkan ya seseorang dia tergelincir ke dalam neraka yang jaraknya lebih jauh antara timur dan barat. Ini menarik dalam hadis ini. Seringkali kadang-kadang kita orang tanpa terasa nih ya, keceplosan atau mengucapkan kata-kata yang tanpa disengaja, tanpa dipikirkan, tiba-tiba keluar kata-kata spontan. Spontan yang kata-kata itu menyebabkan banyak kemadharatan, banyak keburukan yang bisa menyebabkan seseorang tergelincir ke dalam neraka. Ya. Pernah ada sebuah penelitian, ya, ini dalam psikologi. Ya, dalam sebuah penelitian tesis ya S2 menyampaikan hubungan antara kata-kata yang kotor yang spontan dari seseorang dengan perilaku keseharian. Saya judulnya lupa, tapi ini pernah dipublikasikan resmi dalam jurnal resmi. Jadi hubungannya apa sih? Kalau orang spontan ngomongnya tiba-tiba negatif dengan perilaku ucapan keseharian. Jadi dalam penelitian, kalau orang sudah terbiasa mengucapkan kata-kata yang baik, ketika kaget, ketika kesandung, ketika ada sesuatu yang tiba-tiba, maka akan keluar kata-kata yang memang sudah terbiasa dia katakan. Kalau kata-katanya baik, yang akan muncul kata-kata baik. Makanya kadang-kadang saya sedih ya, kalau mengkorelasikan dengan sering dengar gitu ya, ada orang kesandung yang keluar kata-kata kebun binatang, kesandung kaget, kata-kata yang keluar adalah bahasa-bahasa negatif ya, anggota tubuh seseorang yang negatif yang tidak perlu dikatakan, atau mungkin nama-nama binatang yang keluar. Kalau menghubungkan dengan hasil penelitian ini, itu berarti karena udah terbiasa itu mengucapkan kata-kata itu, sehingga kalau kaget, kalau spontan, kalau tiba-tiba yang keluar ya kata-kata itu. Tapi kalau udah terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, astagfirullah, innalillahi, begitu kesandung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kesandung kata-kata binatang yang keluar. Ya, isi ragunan keluar atau anggota tubuh yang tidak semestinya keluar. Ya, makanya perlu kita introspeksi. Ya, walaupun penelitian ini perlu kita mendalami kembali, tapi memang sering terjadi dalam keseharian kita ketika orang tiba-tiba kaget, ya kesandung lah, atau mungkin dalam keadaan yang mungkin pragmatis, ya spontan. Orang seringkali bukannya mengucapkan kalimat thayyibah, tetapi kata-kata yang mungkin tidak pantas ya. Kadang-kadang anak-anak muda pun begitu sekarang tuh kalau pergaulannya ya, kadang-kadang menyedihkan gitu ya. Ketika melihat sesuatu yang indah yang dikatakan bukan kalimat thayyibah. Gitu kena musibah tiba-tiba bukan kalimat-kalimat thayyibah yang diajarkan. Kesandung bukan kalimat-kalimat thayyibah. Ada juga yang istilahnya apa sih, kalau diledekin ngomong tiba-tiba ngikutin gitu, apa sih namanya, latah. Nah, ada juga penelitian latah itu juga yang diucapkan adalah kata-kata yang terbiasa diucapkan. Ada yang latahnya ya keluar kata-kata yang baik karena memang sudah terbiasa kalimat yang baik. Ya, makanya
Bapak dan Ibu, ini juga menjadi renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang spontan pun adalah yang keluar adalah kata-kata yang baik. Hadirin rahmatillah, kesimpulan pada hadis pada pagi hari ini ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita dianjurkan untuk mengatakan kata-kata yang baik. Kalau kita tidak mampu, tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik dalam berbagai hal, ya misalkan kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik karena tadi khawatir sombong, khawatir keluar kata-kata yang buruk, mending baik kita diam. Tetapi kalau kita mampu, ya kita mengucapkan lebih baik kata-kata yang baik. Tapi kalau tidak mampu, kita lebih baik diam. Termasuk pada saat yang spontan, ya kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari tadi, kata-kata yang tanpa dipikirkan, yang tiba-tiba pun sebaiknya kita sampaikan dengan kata-kata yang baik. Ya. Karena kadang-kadang kita spontan, ditanya spontan, ya terjatuh spontan, ya kaget spontan. Nah, kata-kata spontan pun sebaiknya mengucapkan kata-kata yang baik, tapi kalau tidak mampu sebaiknya kita diam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita ya kekuatan untuk senantiasa bisa berkata yang baik. Dan kalau kita tidak bisa menahan, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah lisan kita untuk bisa menahan dari kata-kata, dari hal-hal yang mengucapkan kata-kata yang buruk, agar mudah-mudahan kita dapat selamat, tidak terjerumus dengan kata-kata yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.